Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pria bernama Minar yang bekerja sebagai satpam di sebuah gedung mewah. Ia mengenal semua penghuni tetap dan pemilik daftar orang yang boleh masuk. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang dan berkata, "Saya teman dekat pemilik gedung. Saya sering ke sini, bahkan pernah membantunya memperbaiki sistem keamanan." Namun, saat Minar mengecek daftar tamu, nama pria itu tidak ada. Bahkan saat pemilik gedung dipanggil, ia berkata, "Saya tidak pernah mengenal orang ini." Akhirnya, pria itu ditolak masuk, meski ia yakin dirinya pantas diterima. Firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa tidak semua orang yang melakukan hal-hal rohani akan diselamatkan. Mereka mungkin berkhotbah, bernubuat, atau melakukan mujizat dalam namanya. Tetapi jika tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus dan hidup dalam kebenaran, semuanya sia-sia. Tuhan tidak mencari penampilan luar, melainkan hati yang mengenal dan taat kepadanya. Dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, Tuhan Yesus berbicara pada hari terakhir, mengacu pada hari penghakiman akhir, ketika semua orang diadili oleh Kristus. Kemudian dikatakan lagi, bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Maksudnya bukan orang-orang ini yang tampaknya memiliki pengakuan iman secara lisan, menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya di permukaan. Lalu dikatakan lagi, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat? Mereka melakukan aktivitas rohani yang tampaknya luar biasa, bahkan supranatural, dan mengatasnamakan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka.
Kata mengenal di sini mengandung makna relasi yang intim dan personal. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memiliki hubungan sejati dengan mereka pembuat kejahatan, meskipun secara lahiriah tampak rohani. Hidup mereka ditandai oleh pelanggaran kehendak Allah. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita supaya kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan Yesus dan relasi lebih penting daripada aktivitas religius. Ayat ini menekankan bahwa melakukan pekerjaan besar dalam nama Tuhan tidak menjamin keselamatan. Hubungan pribadi dengan Kristus adalah kunci. Kita diingatkan supaya tidak jatuh ke dalam kemunafikan rohani. Sebab hanya kemunafikan rohani, orang bisa tampak saleh di luar, melayani, bernubuat, membuat mujizat, tetapi hatinya bisa jauh dari Tuhan. Dan penghakiman Kristus bersifat definitif dan adil. Tidak semua yang menyebut Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Bandingkan dengan ayat sebelumnya, Matius 7 ayat 21. Ketaatan terhadap kehendak Allah adalah tanda orang percaya sejati. Dalam konteks khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang terkasih, sekarang apa yang harus kita perbuat setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini? Yang kita lakukan adalah kita introspeksi diri masing-masing. Apakah saya mengenal Tuhan secara pribadi atau hanya mengenal tentang Dia? Kita harus hati-hati terhadap pelayanan yang hanya untuk pamer atau motivasi pribadi. Dan iman yang sejati menurut Kristus harus menghasilkan buah dalam ketaatan dan karakter. Yang paling terpenting saat ini ketika hari terakhir tiba, bukanlah apa yang aku lakukan, tetapi apakah Yesus mengenal aku sebagai anaknya, dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu hasil kita mengenal Yesus Kristus atau hanya untuk pamer atau motivasi pribadi? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang terus Engkau berikan kepada kami. Kami masih Kau berikan nafas kehidupan, dan juga kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak mau hanya tampak rohani dari luar. Tolong kami untuk hidup dalam hubungan yang nyata dengan-Mu, mengenal Engkau dan taat kepada kehendak-Mu setiap hari. Amin.